Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat MP pagi semua, kita diperkenankan oleh Allah untuk masih bisa menghirup udara pada pagi hari ini. Setelah tadi malam kita diberi sajian nikmatnya tidur. Karena tidur ini merupakan sebuah anugerah. Betapa banyak orang yang tidak bisa tidur atau sulit tidur atau tidak cukup tidur, kemudian mengkonsumsi berbagai macam obat-obatan ya untuk tidur, apakah itu minor tranquilizer atau mayor tranquilizer diantaranya untuk kecemasan dan obat-obat lain. Jadi ketika kita bisa tidur, sebetulnya itu adalah sebuah nikmat yang memang Allah titipkan pada diri manusia, dan ternyata di dalam tidur pun Allah tetap pelihara tubuh kita ini. Jadi ketika kita tidur atau ketika sedang mimpi ya, ketika kita sedang tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita, sebetulnya mekanisme mesin yang ada di dalam tubuh kita terus-terusan berfungsi. Jantung tetap memompahkan darahnya 76 kali, 86 kali per menit jantung memompahkan begitu ya. Kemudian darah keluar dari aorta, kemudian masuk ke pembuluh darah lainnya, masuk ke pembuluh darah yang ada di perut, pembuluh darah yang ada di otak, terus mengirimkan berbagai macam keperluan yang dipesan. Jadi kalau kita misalnya perlu makanan pakai aplikasi online begitu ya, di sana juga ada aplikasi online. Ketika otak kekurangan oksigen, maka otak akan mengirim sinyal, ya, mengirim sinyal untuk dibantu. Di antaranya mengirim sinyal lewat konsentrasi CO2 di batang otak, akan merangsang sistem saluran nafas untuk bernapas lebih dalam dan lebih cepat. Itu aplikasi yang dijalankan otak di antaranya. Kemudian ketika ginjal misalnya kekurangan cairan atau kekurangan suplai, dia juga akan ada muncul sistem komunikasi ya, baik itu sistem hormonal ataupun sistem mediator-mediator lainnya. Pendek kata, ketika kita tidur tadi malam, sebetulnya di dalam tubuh kita itu bekerja berbagai mekanisme yang ada di dalam tubuh kita ini tanpa kita tahu. Selain bekerja juga ternyata tubuh kita ini memperbaiki diri. Diperbaiki apa yang tadi siang mungkin terjadi kerusakan akibat ulah kita nih. Tadi malam saya makan terlalu panas ya, terlalu panas sekoteng, wedang jahe begitu ya. Lidah itu serasa ketar begitu ya. Nah ternyata pagi-pagi ini sudah baikan. Kalau kita katakan katanya, wah nanti juga sembuh sendiri. Sebetulnya bukan sembuh sendiri itu teh. Allah yang menyembuhkan lewat mekanisme yang Allah ciptakan, autoregulasi. Wah, keren banget. Jadi ibu bapak, makanan mungkin minuman yang tadi malam saya minum ya, karena suhunya terlalu panas, sebagian akan merusak sel-sel pengecap yang ada di dalam lidah. Sebagian akan merusak sel-sel yang ada di dalam mukosa, di bibir begitu ya. Sehingga ibu-ibu mungkin yang sering makan bakso terlalu panas, atau bapak-bapak yang selalu minum kopi terlalu panas, itu juga akan ada kemungkinan sel epitel yang rusak. Tetapi Masya Allah, sel epitel itu diperbaiki tidak lebih dari 3 kali 36 jam pada keadaan normal. Jadi kalau sudah ada misalnya luka melepuh karena minum terlalu panas ya, rata-rata itu dalam 3 kali 24 jam lepuh itu sebagian besar sudah tuntas. Padahal kalau kita lihat ketika lidah itu terasa ketar ya, terasa tidak terasa adanya sensasi akibat makanan terlalu panas, itu tidak kurang dari sekian ratus ribu sel-sel yang rusak. Jadi per 1 cm perseginya itu kurang lebih ada 300-400 ribu sel-sel yang rusak. Nah, bagaimana kalau urusan ini diserahkan kepada kita? Kita juga tidak tahu sel bagian mana yang rusak. Kita juga tidak tahu cara memperbaikinya dari apa, begitu ya. Maha Syasya Allah yang telah
memelihara tubuh kita ini tanpa henti, tanpa harus kita minta, dan tanpa kita tahu apa yang harus diperbaiki. Masya Allah. Nah, untuk itulah lantunan syukur sebetulnya akan keluar di dalam diri, keluar di dalam hati kita, tatkala kita tahu gitu betapa rumitnya sesuatu itu terjadi. Tetapi ketika kita menganggap bahwa itu suatu hal yang biasa, bukan suatu hal yang luar biasa, maka syukurnya pun kadang-kadang biasa-biasa aja. Dan kadang-kadang jarang bersyukur ya, karena menganggap sesuatu itu sesuatu yang wajar. Kapan? Ketika menganggap itu sesuatu yang mahal. Jika kita dicabut atau dikurangi sistem regulasinya. Contoh, pada orang dengan penurunan sistem imun, ya, apakah penurunan sistem imun misalnya karena penyakit primer di sistem imunnya, ataukah penyakit yang didapat, misalnya saudara-saudara kita yang HIV/AIDS begitu ya, di antaranya kerusakan akibat minuman panas tadi, ya, di mana di mulut itu tidak steril, kan rata-rata di mulut itu tidak steril ya, ada bakteri, ada jamur, ada virus begitu ya, yang tadinya dengan adanya sistem pertahanan di mukosa ini, di sel-sel ini, mereka tidak bisa masuk. Ketika daya tahan tubuh kita turun, maka mereka leluasa masuk. Jadilah infeksi-infeksi itu di dalam mulut diantaranya begitu ya. Jadi jangan sampai kita menyadari adanya sebuah nikmat atau limpahan nikmat itu ketika salah satu sistemnya itu dikurangi. Ibu bapak sekalian, ada sebuah cerita yang diantaranya ya ingin saya berbagi pada pagi hari ini. Saya mendapatkan seorang pasien, seorang ibu-ibu berumur kurang lebih 53 tahun gitu ya. Nah, ibu tersebut mengalami kanker pada payudara kiri. Beberapa langkah diagnosis telah kita lakukan, diantaranya adalah mengambil sampel untuk memastikan jenis kankernya itu apa. Nah, setelah dilakukan diagnosis, ternyata ketemulah sel di dalam payudara sebelah kirinya itu adalah tumor ganas atau kanker, begitu ya. Invasif ductal karsinoma mame. Jadi tumor ganas payudara sebelah kiri. Nah, dengan seiring berjalannya waktu, diagnosis ditegakkan, kemudian juga dicari anak sebarnya ke bagian tubuh lain, paru-parunya dironsen. Kita pengen tahu nih, apakah sudah ada penyebaran ke paru-paru ataukah tidak. Kemudian dilihat livernya di USG, apakah ada penyebaran ke paru-paru, ke liver ataukah tidak. Nah, ternyata belum ada penyebaran ke liver, belum ada penyebaran ke paru-paru, ya. Kemudian pada langkah selanjutnya, setelah dilakukan diagnosis, kemudian juga dilakukan staging namanya itu ya, diputuskan untuk dilakukan mastektomi, yaitu pembuangan operasi untuk mengangkat payudara sebelah kiri ya. Nah, ketika dikomunikasikan bagaimana kemungkinannya dan lain sebagainya begitu ya. Nah, tibalah pada saat untuk dilakukan pengangkatan payudara. Kurang lebih 5 hari yang lalu dilakukan operasi, dan alhamdulillah operasi lancar, walaupun dengan berbagai macam penyulit begitu ya, karena bobot berat atau berat badannya itu lumayan begitu ya, 98 kg, sehingga massa payudaranya pun lemaknya itu cukup banyak ya, sehingga agak lama gitu dalam pengerjaannya. Nah, ternyata ibu bapak semua setelah menjalani operasi, ibu tersebut mengalami gangguan tidur yang cukup lama, 2 hari, kemudian 3 hari, begitu ya. Kemudian saya cek, ternyata kalau dilihat obat analgetiknya itu cukup, obat anti nyerinya. Kemudian
obat untuk hipertensinya juga cukup karena kita tangani juga dengan dokter penyakit dalam saat itu ya. Tetapi ada sesuatu yang didapatkan ya, ada sesuatu yang terjadi pada saat itu yaitu gangguan kejiwaan ya. Padahal sebelumnya seminggu sebelum dilakukan tindakan kita sudah berikan edukasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi jika payudaranya tidak diangkat, berbagai kemungkinan yang terjadi jika payudaranya diangkat, beserta resiko-resikonya, beserta tindakan-tindakan alternatif lainnya. Dikomunikasikan juga dengan suami beliau ya. Nah, selidik punya selidik, ternyata ada sesuatu yang memang dulu pernah terjadi pada keluarganya, hal yang serupa ya, sehingga punten kalau di mungkin ya bibinya dan ibunya ternyata juga mengalami beliau itu meninggal beberapa saat setelah operasi payudara ya. Nah, itu ternyata menjadi stresor pada ibu tersebut. Saya ajak ngobrol, kenapa Bu? Saat ibu itu dibawa ke rumah sakit, kemudian angkat payudara, kemudian wafat beliau. Nah, diceritakanlah dengan panjang lebar. Memang di anamnesis sebelumnya ada riwayat bahwa ibunya meninggal, begitu ya. Kemudian diangkat tumor payudaranya. Nah, ternyata ibunya itu baru berobat dan diangkat payudaranya itu setelah mengalami payudaranya itu yang borok. Kalau mungkin saya perkirakan sih sudah stadium 4 ya, karena sudah ada penyebaran ke paru-paru karena merasakan sesak. Nah, memang kalau makin lama makin terlambat melakukan tata laksana, memang kemungkinan 5-year survival rate itu makin menurun begitu ya, kemungkinan hidupnya makin menurun secara syariat. Nah, saya kemukakan ada perbedaan yang sangat besar antara ibu ya dengan ibunya dulu ya, di mana kemungkinan kalau yang wafat itu beliau sudah tumornya itu sudah menyebar ke paru-paru karena sudah dikatakan adanya sesak dan adanya apa namanya dikeluarkan cairan katanya. Nah, sedangkan kalau ibu ya yang dioperasi barusan itu alhamdulillah paru-parunya masih normal, livernya juga masih normal, belum ada penyebaran ke tempat lain sehingga situasinya sangat berbeda. Nah, ibu bapak semua dikonsulkanlah ke dokter spesialis SPKJ ya, spesialis jiwa. Dikonsulkan, ternyata ketemulah ternyata pada diri beban beliau itu ada beban stres yang sangat lama yang disimpan. Sehingga ketika beliau berobat tumor payudara pun ternyata itu hasil dari lobby atau negosiasi dari suami dan keluarganya agar diterapi dalam waktu yang tidak terlalu ditunda-tunda begitu ya. Nah, ibu bapak semua, ternyata ketidakrelaan menerima sesuatu yang memang sangat menakutkan ini akan berdampak pada kondisi kejiwaan. Dan dampak ini kalau diibaratkan, ibaratnya adalah sebuah sumber stresor yang berlangsung, yang ada di dalam dirinya, sehingga kejadian sekecil apapun menjadi trigger bagi munculnya stresor tadi. Nyeri sedikit di sini dia katakan, waduh mungkin tumornya menyebar. Kemudian sesak dadanya dikatakan, oh mungkin ini penyebaran ke paru-paru. Nyeri di perutnya mungkin ini menyebar, kata dokter itu menyebar ke liver. Jadi pendek kata, stresor-stresor yang timbul itu dipicu oleh hal-hal atau di-trigger oleh hal-hal yang sebetulnya tidak berhubungan dengan penyakitnya itu. Nah, seiring waktu ternyata dengan makin beratnya stresor tersebut muncul kelainan di dalam kejiwaannya. Saya komunikasi dengan dokter kejiwaannya, dengan dokter jiwanya begitu ya. Ternyata beliau sudah masuk ke dalam
diagnosis skizofrenia. Skizofrenia itu adalah apa namanya, mungkin dikatakan di kita ya, punten ya, dikatakan mungkin sebagai orang yang hilang ingatan gitu ya, bukan apa namanya, hilang kesadaran, hilang ingatan. Saya tidak menyebut namanya apa namanya, termasuk ini juga dengan ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Nah, setelah dilakukan pendekatan terapi, ternyata yang paling menjadi problem dalam dirinya itu adalah penolakan, denial terhadap kenapa saya ini menderita penyakit ini. Kenapa saya ini dilahirkan dari seorang ibu yang mempunyai penyakit kanker payudara. Kenapa bibi saya juga meninggal karena kanker payudara. Nah, Bapak Ibu semua, jadi apa yang telah pernah kita kaji ini ya, pernah kita kaji di dalam buku 7 Keajaiban Kesembuhan ya. Di dalam buku ini pernah kita kaji beberapa kali ya. Di bab pertama itu kita menelaah tentang ridho. Ridho terhadap kejadian yang menimpa diri dan atau keluarga itu sebagai kejadian yang pasti telah diizinkan oleh Allah menimpa diri seorang manusia dan itu telah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan hambanya. Keridoan bahwa takdir yang terbaik, kejadian terbaik versi manusia tidak selalu sama dengan versi terbaik menurut Allah. Menerima sesuatu yang terjadi bahwa itu atas izin Allah yang Allah tetapkan pada diri setiap manusia. Ketika manusia itu bisa menerima yang sebetulnya Allah takdirkan pada diri masing-masing, maka akan terjadi perubahan dalam diri manusia itu. Ketika dia menolak, dia tidak menerima, kenapa saya yang kanker? Kenapa saya harus dioperasi? Kenapa payudaranya harus diangkat sebelah? Kenapa ada kemungkinan ini menyebar ke otak, menyebar ke paru-paru, menyebar ke liver, dan sebagainya? Kenapa ini mesti saya? Ketika hal tersebut terjadi, maka sistem regulasi yang ada di dalam diri manusia itu akan sibuk pada menyalahkan diri, menyalahkan orang lain. Bahkan dikatakan di salah satu referensi yang saya ambil di buku ini ya, yang saya ambil ketika menyusun buku ini, ketika orang itu tidak ridho menerima apa yang terjadi dalam dirinya, maka 80% filing data di otak itu akan mencari ini siapa yang salah dan akan sibuk bagaimana dia menyalahkan. Dan ketidakmenerimaan itu akan berakibat pada hanya 20% di dalam dirinya itu fokus pada solusi. Jauh banget kan? Jadi sibuk menyalahkan orang lain, sibuk menyalahkan berbagai macam takdir dan sebagainya, dan hanya disisakan 20% untuk berpikir logis, untuk mencari solusi dari penyakit yang dia terima. Memang makin berat penyakit, makin besar effort, makin besar usaha untuk mencapai pada kondisi accepted, untuk mencapai pada kondisi ridho, begitu ya. Tetapi ada sebuah mekanisme yang disebut dengan spiritual coping namanya itu ya. Makin dia yakin bahwa kejadian tersebut atas kuasa Allah, makin dia yakin bahwa Allah Maha Tahu bagaimana tentang dirinya, bagaimana tentang penyakitnya, bagaimana perjalanan hidup dia di waktu yang akan datang, dan Allah maha menguasai bagaimana kesembuhan itu akan didapat, dan Allah itu maha menguasai berbagai macam modalitas yang mungkin menjadi syariat penyembuh dia. Ketika kita makin yakin, ketika orang tersebut makin sadar dan makin percaya, dalam dirinya tumbuh keyakinan yang sangat kuat, maka ridho pun akan lebih mudah untuk dia terima. Artinya,
Ketika dia makin yakin bahwa kejadian ini pasti Allah yang menakdirkan, pasti Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi dalam diri, dan pasti Allah pertolongannya amat dekat, maka makin yakin seperti itu, kemungkinan spiritual coping itu makin kuat dan makin cepat dari yang tadinya denial, dari tadi yang menolak menjadi accepted, menjadi dia menerima. Apa sih keuntungan menerima? Kita tahu dari pengalaman yang tadi ya, bertahun-tahun dia menyimpan sesuatu, ya, menerima sesuatu yang menolak apa yang terjadi pada dirinya. Akhir-akhirnya schizophrenia. Nah, ketika dia bisa shifting, ketika dia bisa berubah, ketika dia bisa beralih dari denial menjadi accepted, ya, menjadi menerima, apa yang terjadi? Di dalam tubuhnya pun terjadi perubahan biomekanisme. Di dalam otak itu terjadi perubahan yang sangat besar. Dari yang tadinya dia menolak menjadi menerima, dari yang tadinya 80% filing data di otak itu akan mencari-cari kenapa ini terjadi, siapa yang salah, siapa ini, kenapa saya dilahirkan dari seorang ibu yang mempunyai riwayat kanker payudara, akan beralih menjadi kira-kira obat apa yang terbaik, kira-kira apa hikmah yang telah Allah berikan, kira-kira di mana jalan kesembuhan terbaik, kira-kira bagaimana langkah-langkah untuk menangani masalah ini, langkah yang terbaik. Dan hanya 20% dari filing data di otak untuk mengeluh. Jadi artinya ini perubahan sangat besar, teman-teman semua. 80% filing data di otak itu akan fokus pada solusi. Nah, dari pengalaman inilah memang tidak mudah. Memang ini bukan suatu hal yang bisa terjadi instan. Tetapi ini sangat mungkin untuk dilakukan. 14 tahun Nabi Ayub itu sakit dan memberikan pelajaran kepada kita. Beliau menerima peristiwa sakitnya itu, beliau menerima bagaimana dirinya itu merasa bahwa apa yang ada di dalam tubuhnya itu merupakan hikmah yang telah Allah berikan, walaupun bagian tubuhnya itu diliputi oleh penyakit kulit, hampir seluruh tubuhnya, ya, kecuali bibir, ya, yang saya lihat, dan beberapa bagian di tangan, sehingga beliau kesulitan untuk bekerja, sehingga lingkungan mengucilkannya, sehingga beliau terusir dari komunitas dan dari masyarakatnya, karena masyarakatnya takut ketularan dan sebagainya. Tetapi ketika beliau menerima kejadian tersebut, ternyata Allah anugerahkan dengan kesembuhan yang lebih baik sebelum dia sakit, sebelum beliau sakit. Jadi Allah menurunkan contoh tentang ketika kejadian pada Nabi Ayub pun, ternyata ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita, ya. Bagaimana ketika manusia itu diuji untuk sakit seberat itu, ternyata masih ada syukur di dalam dirinya. Sekali lagi, Ibu, Bapak semua, ini tidak mudah. Ini bukan sesuatu yang instan, dan ini juga bukan sesuatu yang hanya bisa diucapkan tanpa adanya usaha yang keras. Tapi makin kuat spiritual coping, makin kuat keyakinan kita bahwa ini terjadi atas izin Allah, dan Allah pasti mengizinkan ini, ya, dengan porsi yang sudah terukur. Jadi ketika hari kelima saya jumpai beliau, kemudian setelah tergali begitu, ya, tergali oleh sahabat saya dari dokter SPKJ begitu, ya, dari dokter jiwanya itu, kita diskusi dengan dokter jiwanya, ternyata ada permasalahan-permasalahan terkait masa lalu yang memang menjadi beban pada dirinya. Nah, ketika diskusi dengan ibu itu hari kelima setelah mastektomi, ya, setelah pengangkatan payudara, ya, kita berbicara gitu, ya, bahwa yang namanya penyakit itu sudah diukur porsinya, dan kita uraikan tuh
apa bedanya penyakit pada ibu, kemudian pada ibunya, ya, pada orang tuanya. Kita uraikan sepengetahuan saya dari cerita yang tadi, bahwa kemungkinan orang tuanya itu meninggal dengan stadium kanker payudara itu udah masuk stadium 4. Karena dari ceritanya ibunya itu sudah mengalami sesak napas gitu ya. Kemudian dipasang selang di dada katanya di sebelah kanan. Artinya kemungkinan sudah terjadi penyebaran kanker payudara itu ke paru-paru. Dan setelah dikomunikasikan memang tidak langsung menerima begitu ya. Perlu pendampingan dari orang-orang di sekitarnya. Pendampingan pendampingan dari suaminya kemudian. Nah, ada satu hal lagi menurut saya ini suatu hal yang sangat bagus ya. Ada pendampingan dari yang disepuhkan, yang dituakan ataupun yang dihormati bagi dia ya. Yaitu uaknya sekaligus dia salah seorang pengasuh di masjid di mana beliau ada begitu ya. Jadi pendekatan saintifik juga dilakukan, pendekatan juga kolbiah juga dilakukan. Dan alhamdulillah pada hari kelima malamnya itu sudah bisa tidur dengan nyenyak. Jadi memang sepertinya sederhana, gangguannya gangguan tidur, tetapi gangguan tidur itu sangat berpengaruh terhadap hampir semua mekanisme yang ada di dalam tubuh. Baik, Ibu Bapak, itu cerita hikmah mungkin yang saya dapat begitu ya. Saya dapat dari pengalaman 5 hari yang lalu. Nah, yang kedua, kemarin saya mengoperasi seorang anak ya, seorang anak dengan kelainan di penisnya. Anak usia 2 tahun, kelainan di penisnya itu bengkok, penisnya itu menempel, dan penisnya itu memiliki tempat keluarnya itu bukan di ujung. Jadi kalau misalnya ini batang penis, keluarnya itu bukan di ujung, tapi di dekat pangkalnya, sehingga dia malu. Kenapa? Ketika pipis itu dia nggak bisa berdiri, dia harus jongkok terus kayak perempuan. Dan setelah didiagnosis ternyata menderita hipospadia. Jadi penisnya itu tertempel gitu ya, melengkung, nempel, dan bagian dari muara air kencingnya itu berada di bagian bawah dari penis. Nah, Ibu Bapak semua, ketika kita berhadapan dengan peristiwa itu ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah berdoa, mendoakan semoga sahabat-sahabat yang mengalami demikian itu Allah sembuhkan, Allah mudahkan proses penyembuhannya. Dan yang kedua, semestinya itu menjadi pelajaran bagi kita untuk melakukan syukur yang terdalam, yang terhujam dalam diri dan hati kita. Ibu bapak mungkin menyaksikan anaknya kencing di mana aja begitu ya. Kencing wajar, kencing normal, kencing bisa ke toiletnya sendiri begitu. Ini sebuah nikmat. Ketika kita menyaksikan ada sebagian dari saudara-saudara atau anak-anak saudara kita yang diuji dengan penyakit tersebut, maka ini juga menjadi beban mental mungkin bagi ibunya. Karena harus melakukan beberapa tahapan operasi. Tahapan operasi kemarin yang dilakukan adalah yang disebut dengan kornektomi, yaitu meluruskan tadinya yang bengkok seperti ini menjadi lurus gitu ya, karena jaring-jaring atau jala-jala yang ada di dalamnya, yang ada di bagian bawah itu menjerat gitu ya, kornektomi. Dan itu kemungkinan 6 bulan kemudian itu harus dilakukan operasi lagi untuk membuat saluran. Ya, membuat saluran yang tadinya di bagian bawah, di bagian pangkal menjadi ke bagian ujung, yaitu uretroplasti. Jadi ketika kita berhadapan dengan kondisi seperti itu, bagi saya pribadi ini ya, walaupun saya sering berhadapan dengan kondisi itu, menjadi sebuah renungan. Ya Allah, terima kasih anak saya terlahir dalam keadaan sehat. Ya Allah, mudah-mudahan yang sakit itu segera Engkau angkat penyakitnya, yang tidak ada yang mengalami kelainan itu di dalam penisnya, semoga Allah
segera sembuhkan, di antaranya melalui tindakan-tindakan yang saya lakukan. Ya Allah, mudahkanlah tindakan yang saya lakukan. Semoga ini menjadi jalan kebaikan bagi anak dan orang tua tersebut. Anaknya masih dirawat ya, baru kemarin dilakukan operasinya. Pelajaran berikutnya, teman-teman. Pelajaran berikutnya yang saya ambil dari kemarin di ruang operasi juga. Karena kemarin seharian di ruang operasi dengan jumlah operasi yang banyak. Pelajaran berikutnya saya menyaksikan ya teman saya operasi, ada seorang bapak mengalami pendarahan di dalam otak gitu ya. Pendarahan di dalam otak kemudian terjadi karena tekanan darah yang tinggi, karena hipertensi. Karena hipertensi, pembuluh darahnya pecah, kemudian ada gumpalan di otak, kemudian dilakukan CT scan, ya, ketemu berapa cc waktu itu, 30 cc kalau nggak salah ya, 30 cc, kemudian dioperasi sama teman saya bedah saraf, dibuka, dibuka, ternyata ada gumpalan-gumpalan yang menekan otak sehingga kesadarannya itu menurun. Dan setelah dibuka, ternyata darahnya itu dikeluarkan, gumpalan-gumpalan hitamnya itu dikeluarkan, kemudian dicuci, kemudian dilakukan penutupan. Tulang tengkoraknya itu kan dibuka dulu, dibor ya, dibor, kemudian dibuka, kemudian dibuka dura maternya, kelihatan begitu ya, si sulkus-sulkus di otaknya itu, kemudian dicari dan ada tuh bekuan-bekuan darahnya dikeluarkan. Nah, ibu bapak semua, ketika kita bisa berpikir normal, ketika kita bisa sadar, ketika kita bisa senyum, ketika kita bisa berbicara, ketika kita bisa mengingat, sebetulnya itu menunjukkan bahwa fungsi otak di dalam kepala kita itu dalam keadaan normal. Dan ketika ada kejadian di dalam otak itu karena orang tersebut hipertensi, tekanan darahnya tinggi, pembuluh darah di otaknya pecah, dia kehilangan kesadaran, ya, stroke begitu ya. Apakah ketika itu kita merasakan adanya syukur? Belum tentu. Karena ketika orang tersebut stroke, orang tersebut tidak sadar. Belum tahu apa yang terpikir di dalam dirinya ketika dia tidak sadar. Apakah ada rasa syukur? Mudah-mudahan. Apakah ada taubat? Ada istighfar? Mudah-mudahan. Tetapi ketika kita lihat peristiwa tersebut, semestinya ketika kita bisa berpikir, ketika kita bisa berbicara, ketika kita berucap, itu pun menjadi ladang syukur. Sekali lagi, ketika kita berhadapan dengan fenomena tersebut, ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, kita mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan beliau yang sedang diuji pembuluh darahnya di otak itu pecah. Dan pembuluh darahnya itu yang pecah mengeluarkan darah sehingga terjadi gumpalan-gumpalan darah di otak yang menekan otaknya itu sehingga dia tidak sadar, kemudian dia harus dioperasi. Mudah-mudahan engkau berikan kesembuhan dengan sembuh yang terbaik. Dan kita juga bersyukur, ya Allah, terima kasih. Saya masih bisa berpikir, saya masih bisa berjalan, saya masih bisa mengingat, saya masih bisa melihat, saya masih sadar, ya Allah, terima kasih engkau telah berikan nikmat otak yang jarang saya syukuri. Artinya sahabat-sahabat semua, ada dua hal yang kita lakukan dalam setiap peristiwa. Ya, peristiwa yang ketiga, nih mungkin yang keempat, yang satu tumor payudara ya. Ya, peristiwa keempat yang saya dapat pada pekan ini. Ada seorang anak kurang lebih belasan tahun, anak perempuan. Ketika saya visit dalam satu ruangan, kemudian satu pasien teman saya ortopedi begitu ya, yang nangis terbut semalaman. Anak tersebut kurang lebih usia 16-an lah, 16 tahun, nangis terus karena kamarnya berdampingan ya. Saya ucapkan assalamualaikum Bu, karena ada pasien saya ditemui oleh ibunya. Pasien saya itu menderita apendisitis akut ya. Setelah dioperasi dia dirawat. Nah, Bu, gimana kabarnya? Bisa tidur nggak tetehnya? Sulit tidur, Dok. Oh, kenapa sulit tidur? Nyerinya gimana? Masih nggak? Udah hampir nggak nyeri. Kenapa sulit tidur? Itu yang di sebelah nangis terus. Oh gitu.
Nah, kemudian setelah saya melakukan pemeriksaan, kemudian saya tengok tuh ya, saya tengok pasien sebelah. Kemudian saya tanya sama perawat, ini sakitnya apa? Neng, sakitnya kenapa? Ternyata sejak 3 bulan, lututnya itu makin lama makin membesar, makin lama makin bengkak, membesar sebesar bola gitu ya, bola apa namanya, bola basket. Ternyata beliau menderita osteosarkom, tumor ganas pada tulang. Awalnya dia sering jatuh, gejalanya itu ya, bukan yang sering jatuh menyebabkan kanker, bukan. Awalnya dia sering jatuh, karena apa? Karena nyeri. Sering jatuh, nyeri, jatuh, nyeri, jatuh, nyeri, jatuh, begitu ya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada benjolan. Dan benjolan itu makin lama makin membesar. Kemudian setelah dilakukan biopsi, ketemu tuh yang disebut dengan osteosarkom, tumor ganas pada tulang di persendian. Subhanallah. Biasa saya lihat anak saya dalam keadaan sehat, bisa berjalan, bisa kuliah, bisa naik angkot, begitu ya, bisa main, bisa mengerjakan tugas, bisa makan, gitu, jalan dan sebagainya. Saya jarang melakukan lantunan syukur. Tetapi ketika saya lihat anak tersebut nggak bisa tidur 2 hari 2 malam, betapa nyerinya, padahal obat-obat anti nyeri itu sudah masuk. Kadang-kadang obat golongan narkotik ya, morfin kayak gitu, petidin sudah masuk. Tetapi hanya sesaat atau mungkin hanya beberapa waktu saja nyerinya itu bisa berkurang, tidak sampai hilang nyerinya. Ketika kita lihat hal-hal seperti itu, semestinya 2 hal yang kita lakukan. Kita doakan, ya Allah, semoga Engkau yang mengamanahkan sakit pada pasien ini, Engkau berikan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak menimbulkan dan menyisakan penyakit. Ya Allah, mudahkanlah upaya-upaya untuk mencapai kesembuhan. Dan dalam diri seharusnya ini juga ada lantunan syukur ya. Ya Allah, alhamdulillah ketika saya berjalan ternyata tidak ada rasa nyeri. Alhamdulillah anak-anak, alhamdulillah istri, alhamdulillah saudara-saudara kita dalam keadaan lututnya itu sehat, tidak ada tumornya. Ketika kita bersyukur, maka nikmat Allah pasti akan tambah. Ketika kita berdoa, mendoakan orang yang sakit tanpa diketahui oleh yang bersangkutan, maka 2 malaikat di kiri dan kanan akan mengaminkan doa yang kita lantunkan. Wah, begitu dahsyat sahabat-sahabat semua. Itu kejadian yang kelima. Nggak apa-apa ya, kita cerita aja pada pagi hari ini. Kita tidak membahas sesuatu yang sifatnya teoritis. Cerita berikutnya, ini masih di pekan ini. Saya takdirkan di pekan ini kegiatan padat sekali ya. Cerita berikutnya, ada 3 orang sekaligus di kamar operasi di 203 di kamar operasi 203 yang mengalami pembesaran kepala karena aliran dari cairan otak itu tersumbat. Nah, mungkin sebagian ada berpikir juga ya, ternyata di dalam otak itu ada aliran air seperti sungai. Ya, aliran seperti sungai, dan aliran tersebut mengalir terus ke daerah punggung, ke spinal, di daerah tulang belakang. Air tersebut mengalir, diproduksi oleh otak, mengalir lagi, fungsinya macam-macam. Ada fungsi untuk nutrisi, ada fungsi untuk pertahanan dan sebagainya. Nah, aliran air atau sungai dalam tanda kutip di dalam otak tersebut, ya, ada muara-muaranya, ada bagian-bagian yang menyempitnya. Pada orang-orang tertentu ada penyempitan yang mengakibatkan aliran tersebut ke dalam tulang belakang itu sebagian tersumbat. Apakah itu karena kelainan bawaan ataukah karena kelainan didapat? Pokoknya terjadi sumbatan aliran dari air yang ada di dalam otak, ya. Dan penyakit tersebut akan mengakibatkan timbunan cairan di dalam otak. Sehingga otak tersebut lama-kelamaan akan terendam. Kemudian kepalanya itu kalau dalam keadaan masih bayi, masih balita, ya, kepalanya itu bisa membesar. Tetapi kalau keadaan dewasa, tidak bisa membesar karena tulang-tulang kepala ini sudah
sudah terfiksasi, sudah menempel, tidak bisa meregang lagi. Kalau pada bayi, pada balita kan bisa meregang gitu ya. Sehingga timbul yang disebut dengan penyakit hidrosefalus. Nah, makin lama cairan itu makin banyak, makin menekan otak sehingga fungsi otak itu menurun. Fungsi kesadaran menurun. Kadang-kadang ada yang terganggu fungsi penglihatan, penglihatan menjadi kabur, ada fungsi pendengaran dan sebagainya. Dilakukanlah operasi oleh teman saya bedah saraf. Dibuat sebuah saluran dari otak ini, airnya itu dialirkan ke perut, vivisan. Nah, ketika kita lihat fenomena tersebut ya, otak kita tanpa disadari bahwa Allah telah menciptakan cairan yang sangat besar manfaatnya untuk memberikan berbagai macam nutrisi, untuk memberikan berbagai macam sistem pertahanan, untuk menjaga keseimbangan di dalam otak. Sampai saat ini ternyata sistem tersebut berjalan dengan baik. Aliran tersebut diproduksi, kemudian diserap, kemudian diproduksi lagi, diserap lagi. Aliran tersebut ada 24 jam di dalam otak dan di dalam sumsum tulang belakang kita. Kita tidak tahu. Kita jarang menyadarinya. Kapan kita sadar? Setelah ada kelainan. Ketika otak tersebut terendam air tuh, kebanjiran, dan air terus diproduksi, maka otak itu makin tertekan, makin mengecil, makin mengecil, makin mengecil. Kalau pada anak, otak itu makin lama makin tipis. Sudahkah kita bersyukur? Jarang. Kenapa? Karena kita jarang tahu apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi sahabat-sahabat semua, 3 pasien pada saat itu, kemarin, hari Jumat, 3 pasien mengalami hidrosefalus dan dioperasi untuk melakukan pembuangan cairan dari otak ke perut. Masya Allah. Ini sebuah peringatan bagi kita dan ini sebuah kesempatan bagi kita untuk melantunkan doa. Doa yang banyak. Ya Allah, semoga yang diuji hidrosefalus ini Engkau berikan keringanan hatinya, Engkau berikan kemudahan dalam ikhtiarnya, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kemudahan dalam proses kesembuhannya tersebut. 3 pasien dioperasi di kamar operasi 203 ya, karena berdampingan saya operasi di hipospadia di 203, ya teman saya di 202 dioperasi di kamar operasi itu. Kemudian saya menjelang Jumatan turun ya dari ruang operasi, saya lewat. Nggak biasanya tuh saya mampir ya ke ruangan hemodialisa. Ternyata di sana sudah ngantri pertukaran antara yang shift pagi, pasien-pasien yang di hemodialisa pagi hari ya, dicuci darah pagi hari, kemudian ngantri untuk cuci darah pada siang hari begitu ya, yang saya tahu lihat. Ya Allah, ini yang ngantri juga. Setelah saya masuk di sana Ati itu ada sekitar 30 bed, 30 tempat cuci darah, di luar masih ngantri. Saya sempat diskusi gitu ya, Bapak dari mana? Oh, saya dari Longkewang katanya. Jam berapa tadi datang? Udah saya mah Dok, udah selesai cuci dan jam berapa tadi datang? Habis sholat subuh Dok di sini katanya biar ini ketemu sama teman-temannya dulu. Ternyata teman-teman yang di hemodialisis itu punya komunitasnya. Punya komunitas antara mereka yang mempunyai penyakit gagal ginjal ya, komunitas ngobrol, untuk komunitas berbagi dan lain sebagainya. Dan mereka untuk ternyata ada juga acara untuk saling mengunjungi ya, dan suatu hal yang membuat terenyuh begitu ya, di antara mereka, oh ini udah wafat, ini wafat katanya bulan sekian begitu ya. Mereka sudah menyadari ya, walaupun juga kita tidak tahu ya, yang tanpa penyakit gagal ginjal juga kita tidak tahu kapan meninggalnya. Nah, jadi bagi mereka itu rutinitas cuci darah seminggu 2 kali itu menjadi sebuah bagian dari waktu hidup. Nah, sedangkan kalau saya sendiri, keluarga sendiri begitu ya, alhamdulillah Allah anugerahi tidak diuji dengan gagal ginjal, kita mau merencanakan bepergian bebas tuh ya. Misalnya Kang Faruk, alhamdulillah sekarang lagi umroh begitu ya, bebas ya, tidak memikirkan di mana harus cuci darah,
di Mekahnya di mana, di Madinahnya di mana, gitu ya. Tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Ketika misalnya orang sekolah ke luar negeri atau jalan-jalan atau wisata, tidak memikirkan di mana hari Senin rumah sakit yang bisa saya kunjungi. Kenapa? Karena untuk cuci darah itu tidak simpel. Karena dari 30 mesin itu sudah ada tuh. Sudah ada jadwal-jadwalnya. Tidak sebebas orang misalnya ke poliklinik. Jadwal Bapak Anu hari apa, jam sekian. Jadwal ibu ini hari anu jam sekian. Sudah ada terjadwalnya. Tidak sebebas pada pengobatan biasa. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya ditakdirkan oleh Allah untuk diuji untuk cuci darah seperti ini, tidak bebas untuk berangkat kemana, begitu ya. Tidak sebebas orang-orang yang tidak diuji dengan gagal ginjal. Nah, sekali lagi dengan fenomena tersebut ada doa yang harusnya terlantun dalam diri kita. Ya Allah, mudah-mudahan sakitnya ini betul-betul menjadi pencuci, pembersih dosa-dosanya sehingga ketika pulang itu dosa itu sudah bersih dengan keridhaan dan menerima atas takdir yang telah Engkau tetapkan. Dengan sakitnya itu, dengan penderitaannya itu membersihkan dosa-dosa. Ada lantunan doa di sana. Ya Allah, semoga dengan ujiannya seperti ini juga bisa meningkatkan pahala sabar dan derajat orang-orang sebagai orang-orang yang sabar. Di samping itu, kita juga bersyukur. Ya Allah, terima kasih. Ternyata Engkau telah titipkan ginjal di pinggang kiri dan kanan. Yang telah Engkau titipkan ada 750.000 mesin cuci yang ada di ginjal kanan. 750.000 mesin cuci yang ada di ginjal kiri yang 24 jam. Engkau fungsikan sehingga darah saya itu selalu dalam keadaan bersih. Sudah berapa banyak lantunan syukur yang ada di dalam diri kita, lantunan syukur yang terdalam. Jadi Bapak Ibu semua, ketika lihat peristiwa-peristiwa tersebut, ternyata banyak sekali peringatan-peringatan yang Allah titipkan kepada kita jika kita ingat dan kita sadar, begitu ya. Kemudian setelah Jumatan, saya balik lagi, kemudian saya lihat ya beberapa, saya mampir ke sebelum Jumatan, saya setelah dari ruang radio, selesai dari ruang hemodialisis, saya mampir ke ruang radiologi ya. Karena istri saya dinas di sana, lihat pemeriksaan CT scan, ternyata ada CT scan kepala dengan ada seperti adanya massa, ada seperti tumor di dalam itu ya, besar sekali. Sampai bagian otaknya itu tergeser begitu, ada shifting begitu ya. Saya pikir ini, Bun, ini ada tumor ataukah ada apa? Setelah dilihat pada pemeriksaan kontras, ternyata itu memang ada sebuah massa, ada sebuah tumor yang sudah mengalami pendarahan. Saya tidak tahu pasiennya di mana. Saya juga tidak tahu pasiennya seperti apa. Tetapi kalau kita lihat, tidak mudah untuk menangani benjolan atau ada massa sebesar itu, kurang lebih diameternya sekitar 3 sentian, tidak mudah. Dan paling tidak, kalau letaknya di sebelah sana, kemungkinan sudah ada gangguan penglihatan. Ya, karena letak dari posisinya itu mungkin dengan area otak yang mengatur penglihatan. Tidak mudah Ibu, Bapak semua. Kita memang cuma lihat gambar, tetapi gambar itu sebetulnya memberikan peringatan kepada kita. Ya Allah, mudah-mudahan yang menderita ini Engkau berikan kemudahan untuk menjalani tindakan-tindakan, untuk menjalani terapi-terapi sehingga Engkau berikan kesembuhan. Dan ketika kita melihat yang demikian juga ada lantunan syukur. Ya Allah, alhamdulillah saya ternyata masih bisa melihat, artinya otak yang mengelola penglihatan saya itu masih bagus sampai saat ini. Saya masih bisa membedakan warna, saya masih bisa melihat bentuk, karena pada keadaan tertentu kadang-kadang garis lurus itu seperti bengkok. Kadang-kadang kotak itu mungkin seperti bulat. Ada seperti itu. Ya Allah, terima kasih. Engkau masih mengenali saya masih bisa mengenali ketika saya melihat anak, ternyata saya bisa mengenali itu anak. Ada juga yang nervus optikusnya itu bagus, kemudian di area penglihatannya itu bagus, tetapi tidak connect dengan memorinya.
Memorinya itu sudah lost. Ini lihat anak, bentuknya lihat anak, tapi ini siapa ya? Ih, cucunya. Ini siapa ya? Oh, ini keponakannya. Matanya melihat, bisa mensensasi warna, bisa mensensasi bentuk, bisa mensensasi gerak, tetapi memorinya tidak connect. Datanya itu tidak ada di sana, atau datanya itu hilang. Maka yang dilihat hanya bentuk. Dan dia menanyakan, kalau pada orang-orang yang demensia juga itu suka terjadi, ya ini siapa? Gitu ya. Dia melihat adanya orang, adanya anak. Jadi sahabat-sahabat semua, kalau kita merenung kejadian itu bukan hanya dari fisiknya saja, bukan hanya dari yang apa kita lihat, tapi ada apa di balik itu, ternyata makin banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika kita lihat orang yang sakit, bukan hanya kita melihat orangnya, tetapi kita juga ada doa, ya Allah, mudahkan ada kesembuhan di sana. Dan kita juga lihat ada apa di balik itu, Allah menakdirkan saya melihat orang yang sakit tersebut. Ini peringatan dari Allah. Ya Allah, mungkin saya lupa bersyukur ketika orang misalnya ada melihat baru keluar dari kamar operasi, sudah dioperasi mata ya, operasi peko begitu ya. Harusnya itu juga ada doa dan ada syukur yang ada di sana. Demikian juga ketika ibu, bapak misalnya menengok orang sakit, makanya menengok orang yang sakit itu apa namanya? Bukan hanya doa yang terlantun, tetapi juga kita mengambil peringatan apa yang Allah berikan dari peristiwa sakitnya seseorang itu, sehingga bisa kita nyampe kepada kita informasinya. Pasti ada takdir yang Allah inginkan. Pasti Allah itu menginginkan sesuatu ketika kita itu melihat yang sakit atau mendengar yang sakit itu peringatan loh. Bahwa kamu dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat sudah berapa banyak bersyukur. Bahwa bisa loh kamu juga sakit seperti itu. Ya. Sahabat-sahabat semua, semoga ini juga hikmah demi hikmah juga bisa menjadi peringatan. Berikutnya teman-teman semua. Pada hari Rabu ya, pada hari Rabu saya saat itu operasi seorang ibu-ibu umur kurang lebih 62 tahun ya, dengan keluhan adanya nyeri di sekitar selangkangan. Ketika diperiksa ternyata ada penyakit yang disebut dengan hernia. Memang hernia pada perempuan itu sangat jarang dibandingkan dengan laki-laki. Dan ketika nyerinya itu masuk ke dalam yang disebut hernia femoralis. Tidak ada riwayat benjolan di di lipat paha sebelumnya. Tidak ada riwayat keluar masuk ada benjol. Tapi ketika tiba-tiba timbul benjolan, masuk kemudian ususnya itu terjepit. Dan ketika usus terjepit, maka jika ini ditunda untuk melakukan lepas dari jepitan itu, kemungkinan usus itu busuk ya, karena pembuluh darahnya tertekan, kemudian suplai makanan, suplai oksigen juga menurun, sehingga terjadi hipoksia. Andai kata ini dibiarkan lama, maka kemungkinan ususnya itu mati sebagian ya, dan harus dipotong kemudian disambung. Nah, pada saat itu dilakukan operasi, kemudian dilepaskan dari jeratannya begitu ya, dari lubangnya. Kemudian lubangnya itu di herniorrhapy namanya itu ya, ditutup, dan kemudian si ibunya itu bisa pergerakan ususnya itu bisa normal kembali. Nah, kejadian-kejadian seperti itu, ibu bapak semua, semestinya juga ini menjadi peringatan ya bagi saya ya setiap hari begitu ya. Kadang-kadang juga saya sering lupa karena saking banyak melihat orang-orang yang sakit ya, sering lupa juga, kadang-kadang tumpul rasa ini. Nah, dengan ini juga menjadi peringatan bagi kita semua. Nah, ibu, bapak, sahabat-sahabat semua, dari cerita tadi, dari rangkaian-rangkaian tadi, kita coba ambil beberapa kesimpulan ya. Yang pertama, tidak mungkin ada sesuatu yang lewat dalam benak pikiran kita, yang terlintas dalam pikiran kita,
yang terlihat oleh mata, yang terdengar oleh telinga, ya, yang teraba oleh sensasi kita, tanpa ada maksud tertentu yang Allah titipkan kepada kita. Kita melihat orang yang sedang digotong dibawa pakai belangkar. Itu sebetulnya peringatan dari Allah. Mungkin saja saya akan seperti itu. Ketika melihat misalnya ada mobil ambulan di depan gitu, itu juga peringatan bagi kita. Kenapa Allah menakdirkan ambulan itu kelihatan sama kita? Di belakang misalnya lagi nyetir ya, di belakang bunyi ambulan ya. Nggak mungkin Allah itu menakdirkan kita mendengar bunyi sirine tadi, menakdirkan ambulan terlihat sama kita, tanpa ada sesuatu peringatan yang Allah titipkan lewat bunyi sirine, lewat penglihatan ambulan. Bukan hanya kita melihat dari casingnya saja, bukan hanya kita melihat dari penampilannya saja, oh itu ada ambulan minggir. Tidak sepolos itu. Coba kita lihat, kita gali, ada apa Allah menakdirkan itu terlihat? Apa maksud Allah menakdirkan bahwa sirine itu terdengar? Ya Allah, ini mungkin di dalamnya ada orang yang sakit. Secara fisik kita minggir. Ya, secara hati ada dua hal yang kita lakukan. Ya Allah, mudah-mudahan yang sakit di dalam itu Allah berikan kesembuhan, Engkau berikan kemudahan, Engkau berikan hikmah yang terbanyak. Bagi kita, ya Allah, alhamdulillah saya berada di mobil, bukan di mobil ambulan. Ya Allah, jadikanlah ini sebagai ajang rasa syukur bagi dalam diri kita. Ketika kita misalnya melihat ya ada korban musibah, bukan hanya frame-nya aja, bukan hanya gambarnya aja, ya, tetapi kita mencari hikmah di balik itu. Kenapa Allah takdirkan berita ini nyampe kepada saya? Kenapa berita ini terdengar oleh saya? Bukan hanya berita itu lewat begitu saja tanpa kita mengambil sesuatu yang berada di dalam atau yang berada di baliknya. Alangkah rugi jika kita hanya mendengar mobil ambulan berbunyi, kemudian kita melihat ambulan itu melintas tanpa adanya doa dan syukur yang terlantun dalam diri kita. Alangkah ruginya. Karena Allah menakdirkan sesuatu itu pasti ada sesuatu yang bisa diambil ya pelajarannya. Jadi sahabat-sahabat semua, semoga ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa setiap fenomena yang kita lihat, setiap fenomena yang kita dengar, ini bisa menjadi pengingat bagi kita paling tidak ada dua hal. Untuk melantunkan doa dan untuk melantunkan syukur. Syukur atas nikmat yang mungkin harus Allah tampakkan lewat peristiwa-peristiwa yang mampir, peristiwa-peristiwa yang terlihat dalam diri kita. Karena jarangnya kita mengetahui, karena jarangnya kita bersyukur. Semoga Ibu, Bapak semua, rangkaian dari hikmah peristiwa-peristiwa yang saya sampaikan tadi menjadi peringatan bagi kita bahwa ada doa dan ada syukur. Ada doa terbaik bagi saudara-saudara kita yang diuji, dan ada rasa syukur bagi diri kita sebagai limpahan, sebagai luapan rasa terima kasih atas pemeliharaan yang terbaik yang Allah ciptakan dalam diri kita sebagai bukti bahwa diri kita itu menerima berbagai macam nikmat yang tak pernah terukur dan kadang-kadang tak pernah terpikir. Semoga doa dan syukur menjadi salah satu zikir kita dalam setiap melihat fenomena. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Hatur Apip. nuhun Dr. Asep. Sadaya. Ya, Ya, apuntennya tadi jadi banyak hari bersyukur. ini ngadongeng.
Jangan lupa, sobat sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.